Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Taib. Kemarin kita udah ngecoba nge-styling button. Ya udah ada hasilnya. Sekarang kita akan mempelajari terkait yang namanya position. Sekarang coba buat HTML baru namanya position.html, kemudian buka open web live server. Ya, kemudian jangan lupa CSS-nya position.css. Oke. Jangan lupa diimport. Oke. Ya, di position itu ya posisi suatu konten ya. Position itu posisi suatu konten. Kita bisa mengatur posisi suatu konten dengan menggunakan CSS namanya position. Oke. Sekarang coba kita buat satu div di sini. Ya, kita kasih kelas namanya container. Ya. Kemudian kita buat div baru. Ya, 2 div ya jadinya. Ya. Kita kasih kelas namanya content1. Ya. Kemudian div yang lain kita kasih kelas namanya content2. Ya. Di content1 kita kasih h1. Nah, tulisannya content1. Di content2 kita kasih h1 juga, namanya content2. Ya, content2. Kita save hasilnya gini ya. Jangan h1 dah, kebesaran. Nah, kita kasih h3 aja. Nah, jadinya gini ya sekarang ya. Ini belum ada apa-apa karena kita belum styling. Oke, sekarang kita coba styling. Kita coba nge-styling kontainernya. Ya. Kontainernya ini misal kita cuma mau kasih lihat, kita mau kasih nampak ini aja. Dia ada border solid itu ini ya, garisnya itu garis nggak putus-putus ya. Ada beberapa sih sebenarnya. Selain solid apa lagi lupa nanti coba googling aja. Solid, kemudian kita kasih ukurannya 2 pixel. Warnanya misalnya crimson, kita save. Kita kasih widthnya itu 100%. 100% itu full content ya. Dan height-nya kita kasih misalnya 500 pixel, kita save. Bentar, muncul ya. Kelas container bener, border 2 pixel, solid 2 pixel, crimson. Bentar, nggak muncul dia nih. Harusnya muncul sih. Ini nggak ada nih. Container. Apa yang salah nih? Link href. Bentar, apa yang salah nih ya? Container. Udah benar harus ini. Border solid 2 pixel crimson. Kita coba black. Kita kasih width misal 500 pixel. Kok nggak muncul dia nih? Ntar kayak nggak kebaca HTML CSS nya nih. Iya, nggak kebaca CSS nya. href position.css.
Bentar, harus ada bener nih. Bentar ya. Border solid 2 pixel crimson. Nah, harus udah bener nih. Kok gak kebaca deh ya? Kalau linknya pakai A gimana bang? Nggak bisa. Bentar. Nih ada yang typo nih. Udah nih ya. Atau apa? Karena style sheet kali ya mungkin tadi ya. Oke, ini kita kasih width-nya 100%. Ya. Height-nya itu aja banyak besar di 300 pixel ya. Kita save. Nah, ini ya. Type. Kemudian di sini kita punya kelas konten 1 dan konten 2 ya. Nah, coba kita styling lagi, misalnya di sini kita styling konten satunya, misalnya kita kasih background colornya misalnya apa ya, black ya, black. Oke. Kemudian jangan black sih, apa ya, green ya, green. Oke. Kita kasih width-nya misalnya 100 pixel, height-nya 100 pixel. Kita save udah gini ya. Kemudian di konten 2 kita styling juga, misalnya background colornya itu red misalnya. Boleh lah. Width-nya 100 pixel, height-nya 100 pixel. Kita save gini ya. Type. Misalnya H3-nya tadi kita kasih warna colornya itu white misalnya. Oke. Sampai sini nggak bingung ya? Oke, sekarang Anda mengajarkan terkait namanya position. Ya, position ada yang namanya position, ada beberapa position ya. Ada position fix, ya. Ada position namanya fix, ada absolute, ada relatif, ada apa lagi ya? Position, nah ini ada fix, ada relatif, ada static, ada sticky. Ya ini sering dipakai. Tapi sekarang kita coba buat namanya position absolute dan relatif dulu. Position relatif itu dia kayak sebagai kontainernya, ya. Dia kontainer itu yang paling luar ya, yang paling luarnya. Sini misalnya kita buat position relatif, ya. Position relatif itu nggak terjadi apa-apa, nggak ngerubah apapun. Nah, yang paling penting itu di position absolute-nya, ya, position absolute. Ya, posisi absolute ini dia mengikuti yang relatif, ya. Dia relatif terhadap si yang kita kasih position relatifnya. Contohnya gini misalnya, ini yang konten 1 tuh yang ini ya. Ya, kalau kita save, dia jadi di atas gini. Ya. Nah, ini bisa kita atur. Kita bisa ngatur posisinya. Misalnya kita mau kasih right itu kanan ya. Misalnya right-nya 0 pixel, kita jadi ke kanan deh. Ya. Kita mau kasih bottom, misalnya bottom 0 pixel, berarti dia jadi kanan bawah. Ya. Jadi kanan tapi dia di bawah. Kalau misalnya mau ke kiri lagi, ke kiri. Kita mau kasih kiri, berarti leftnya 0 pixel ke kiri bawah. Oh, mau ke atas, berarti top. Gitu ya. Ini bisa kita atur-atur. Ya. Paham nih ya? Ini berarti kanan atas. Oke, misalnya di right-nya kita kasih 20 pixel, artinya apa? Dia ke kiri 20 pixel. Ya. 20 pixel, berarti dia ke kiri 20 pixel. Misalnya 100 pixel, berarti dia ke kiri sebesar 100 pixel. Gitu ya. Paham gak nih? Terkait position. Dan juga position ini bisa bisa negatif ya, negatif 100 berarti dia ke kanan. Ya, kalau right artinya kalau right itu positifnya itu ke kiri, negatifnya ke kanan kalau dia right. Kalau left
Ya, kalau left berarti negatifnya itu ke kiri, positifnya itu ke kanan. Paham ya maksud negatif ya ini ya, nilai ini ya. Nilai pixelnya. Kalau kita buat 100 pixel berarti dia ke kanan sebesar 100 pixel. Ya, kalau right kita buat right 100 pixel berarti dia ke kiri sebesar 100 pixel. Ya, ke kiri sejauh 100 pixel. Top gitu juga. Kalau top misalnya 100 pixel, artinya apa? Dia ke bawah sebesar 100 pixel. Ya, kalau min 100 pixel artinya dia ke atas sebesar 100 pixel. Kalau bottom gitu juga. Berarti kalau bottom min 100 pixel berarti dia ke bawah sebesar 100 pixel. Kalau 100 pixel berarti ke atas sejauh 100 pixel. Paham nih? Kalian paham? Paham ya? Nah, tapi yang paling penting ini ya, ini jangan lupa position relatif. Artinya apa? Posisi dia ini 100 pixel ini relatif terhadap sini, terhadap kontainernya, terhadap yang ini nih. Ya. Kalau ini nggak kita buat, misalnya nih, dia relatif terhadap si body. Nih. Terhadap si badinya. Ya, relatif terhadap si body. Body itu yang mana? Body itu yang ini ya. Nah, jadi 100 pixel ini maksudnya apa? 100 pixel dari si badinya. Makanya nih bottom 100 pixel artinya dari bawah sini ke sini 100 pixel jaraknya. Kalau nggak kita kasih position relatif. Kita mau misalnya posisi dia ini tergantung dengan ininya nih, tergantung dengan si kontainer ini. Ya artinya kita harus buat position relatif di kontainernya. Nah, baru dia si konten ini posisinya itu bergantung terhadap kontainernya. Maksudnya kalau bottom 100 pixel artinya dia jaraknya itu dari bawah 100 pixel ke atas ya, tapi bergantung dengan posisi dengan kontainernya. Ya ini kontainernya kita kasih height-nya 300 pixel. Kalau kita kasih height-nya 200 pixel, dia nih naik lagi ke atas nih. Ya, artinya apa? Posisi dia ini, posisi konten satu ini tergantung terhadap besar dari kontainernya. Gitulah ya. Inilah maksud dari position relatif dan position absolute. Ya, position relatif dan position absolute. Nah, ini kebanyakan ini yang paling sering kita pakai, ya, yang paling sering kita pakai. Ya, karena kebanyakan ada yang desainnya itu yang ya banyak background. Nah, itu biasanya kita pakai ini nih, pakai position absolute. Position relatif dan absolute. Paham ya? Paham nih? Baik. Misalnya nih kita buat width height-nya ya. Height-nya itu ada kita buat misalnya 200 VH. VH ini namanya view height. Kalau 100 view height artinya 100 view height itu satu layar ya. 100 view height itu satu layar. Satu layar laptop kita. Kalau kita buat 100 VH. Ya kalau 200 VH berarti 2 kali layar kita, 2 kali layar laptop. Makanya ini ke scroll ya ke bawah. Nih. Ya, ini Anda mau kasih nampak apa? Anda mau kasih lihat ada yang namanya position fix. Position fix. Position fix maksudnya apa? Dia posisinya itu ketahan gitu. Walaupun kita scroll dia ketahan. Nah, ini ketahan nih posisinya nih. Dia tetap di situ. Ini namanya position fix. Biasanya ini sering dipakai untuk misalnya kita mau buat sidebar untuk dashboard misalnya, atau navbar. Navbar itu yang untuk kayak kalau di Sahih yang di atas itu. Karena ya kalau Nord ada nggak ya Nord? Nih bentar ya, nggak lupa. Ini nih. Ini yang di atas ini nih, dia pakai fix nih. Nih ya, ini pakai fix. Ya, ini pakai fix namanya. Ya, pakai position fix. Paham nih ya? Ini maksud position fix. Dia mempertahankan posisinya. Ya. Kita bisa buat ya posisinya kita mau di mana dipertahankan misalnya. Kita mau kasih misalnya dia mau mempertahankan selalu berada di bawah gitu, bottom 10 pixel. Ini kalau kita
Berartinya apa? Nih bottom 10 pixel nih, dia selalu di ini. Dan ingat ya, position fix itu nggak ada hubungannya dengan position relatif. Ya, maksudnya kalau position fix dia udah jelas fix. 10 pixel ini maksudnya apa? Dia selalu mempertahankan di atas 10 di bawah dan di bawah sejauh 10 pixel dengan badinya. Nah, dia tuh relatif terhadap body kalau fix. Kalau position fix. Ya, relatifnya terhadap body. Ya, misalnya kita mau kasih height-nya 100 VH misalnya. Nah, ini selalu gini. Nah, ini ya, gini. Misalnya nggak perlu bottom. Nah, ini biasanya kan untuk ini nih. Oke, kita kasih. Ini kenapa pertanyaannya? Ini kan kita nggak kasih margin, nggak kasih padding ya. Kenapa dia tiba-tiba ada lebihnya ya? Karena HTML itu dia emang ada ngasih padding gitu, ngasih padding dan margin. Jadi kita harus ngasih tahu bahwasanya kita mau marginnya 0 pixel gitu. Makanya HTML atau body ya, body kali ya. Atau kalau mau gini aja, ini, bisa ya. Nah, ini nggak ada lagi. Nah, udah nih. Nah, ini fungsi fix, posisinya tetap di situ, nggak berubah walaupun udah kita ini. Paham nih? Nah, ini biasanya digunakan untuk dashboard, navbar gitu, biasanya ya. Paham nih? Aman bang. Baik. Karena lupa position static itu kayaknya posisinya position static itu kayaknya default ya, posisi default kayaknya. Default itu maksudnya emang posisi tetapnya, nggak perlu kita kasih position static, dia udah gini gitu. Ini position static maksudnya default. Satu lagi ada position sticky. Position sticky ini lupa. Sticky ini apa ya? Kan lupa position sticky ini. Nah, position sticky itu gini deh nih. Mirip fix gitu. Dia mirip fix, cuman dia misalnya kita di sini nih, di bawah sini, dia ini agak diam, tapi kalau udah konten yang udah ketutup dia tertahan gitu. Misalnya kita kasih topnya 30 pixel nih, ini nih, set, bentar. Ini contohnya gini nih, contoh sticky itu gini nih kalau kalian lihat. I will stick to the screen when you reach my scroll position. Nah, kalau posisi scrollnya itu udah ini dia bakal ini dia stuck gitu. Nah, bedanya sama fix, kalau fix itu dia selalu di atas, dia selalu nutup gitu. Nah, kalau ini contohnya misalnya di konten 2 ini ada kasih misalnya H4 testing misalnya ya. Ini tep, ya lupa kasih ini top misalnya 0 ya. Baru ini sticky nama. Kalau udah ke scroll tep, dia tahan posisinya. Kalau udah ke scroll dia tahan posisinya. Kalau fix itu selalu di atas dia ya.
Nggak perlu kita scroll, tetap selalu di atas. Tapi kalau sticky, kalau udah masuk ke area scrollnya itu dia akan mempertahankan posisinya. Nah ini nih, kayak tadi ya, dia di atas nih. Kalau fix kita gini, kita kasih fix ini pasti selalu di atas. Tapi kalau sticky nggak, begitu kita ini tetap dia mempertahankan posisinya di mana? Di top 0. Ya di top 0. Top 0 tuh maksudnya paling atas ya. Kalau misalnya kita mau kasih right bisa misalnya right 0. Bentar. Oke, kayaknya nggak bisa nih right. Harus stop gitu ya. Intinya dia kalau udah masuk area scroll dia mempertahankan posisinya. Itu maksud position sticky. Ya, maksudnya position sticky. Paham ya? Mau nggak nih? Oh ya, jangan diam kali ya, aduh. Mana belajar diam kali ini? Tidur atau gimana? Apa? Aman bang. Cuman untuk nyalin-nyalinnya mungkin masih lihat punya abang nih kayaknya. Nggak bisa Aman. Ntar ini aja. belum hafal ya kan. Baik. Itu sejauh ini itu posisi namanya. Itu terkait position. Ya, jadi kita udah ini terkait posisi, ada yang namanya position relatif, position absolute, position fix, position static sama position sticky ya. Berarti tadi ada 5 ya. Absolute, relatif, sticky, static, fix. Nah, itu 5. Yang paling sering dipakai itu biasanya ya. Yang paling sering dipakai itu absolute, relatif, sticky sama fix. Ya, 5 sering dipakai lah. Static itu kayaknya default ya. Nggak perlu kita kasih position juga, dia ada posisinya static gitu. Type. Ini ya terkait position. Ini terkait position. Ada yang ditanyakan nggak di sini? Hah? Ada yang ditanyakan nggak? Tadi CSS ini mungkin ada yang nggak paham. Position container itu relatif. Apa? Position container yang relatif. Apa nggak jelas? Perlu untuk buka itu ngomongnya sini. Container position relatif itu Kenapa? kalau kita ubah absolut tetap bisa Bisa-bisa aja. apa maksudnya yang absolut gimana dia relatif gimana ya kalau ini container Kalau absolut, kita kasih absolut, dia artinya posisi dia ini absolut terhadap si bodinya. Misalnya kita kasih height-nya 200 pixel. Nah, dia absolut terhadap si body. Ini bisa kita pindahin ini. Misalnya kita mau kasih dia ke bawah. Nah, gitu. Itu absolut namanya. Kalau relatif itu dia kayak ngebuat konten yang lain itu posisinya relatif terhadap si kontainer ini. Ya. Kebuat posisinya relatif terhadap si kontainer ini gitu. Itu masih posisi relatif. Ya kayak relatif gitu. Paham maksud relatif kan? Kalau yang terbalik tadi apa bang? Terbalik tadi. Yang kalau misalnya right-nya minus 100, dia nanti ke kiri 100 pixel. Ya itu. Position apa tadi? Ini right-nya absolut bisa. Semua bisa itu kalau itu.
min 100 Oh, pixel oke. misalnya. Kalau right min 100 pixel artinya dia ke kanan 100 pixel. Ini nggak nampak kan? Nah, ini dia. Nih. Oh, iya, iya, iya. Lihat namanya minus. Terus yang string paling atas tuh apa, Bang? String, Ini. string. Ini global. Untuk global. Global ini maksudnya untuk ini ya, styling HTML ininya dulu. Styling HTML-nya. Kita membuat dia paddingnya 0, marginnya 0. Karena kalau nggak kita buat ini ada space di sini nih. Kenapa? Karena Oh, si HTML itu ngasih default apa? Default padding sama margin. Karena kita buat gini jadinya nggak ada space gitu. oh, oke. Apa lagi? Hah? Macam ada padding di sini, macam ada margin di sini. Baik. Oke, paham nih ya? Oke, sekarang kita masuk yang terkait hal yang baru, namanya display. Ya, kita masuk ke poin baru, yaitu terkait namanya display. Ya, kita buat file baru, display.html. Itu buat CSS-nya display.css. Ya, ambil aja dari sini linknya. Display type. Ya, kita save, jangan lupa open with live server. Oke. Nah, display itu tampilan ya. Display itu tampilan. Dan default dari ini nama display block. Misalnya kita buat lagi div kayak tadi lagi aja ya. Nah, ini kita buat div gini, mirip sama ini, sama yang position. Oke, ini container, kita kasih container. Oke, container. Kemudian kita kasih border solid 2 pixel crimson misalnya. Kemudian kita kasih width-nya 100%, height-nya misalnya 300 pixel. Kita save. Oke. Ini bintangnya jangan lupa, paddingnya 0 pixel, marginnya 0 pixel. Kemudian di sini ada konten 1 sama konten 2 sama satu lagi H3, colornya white. Oke. Di konten 1 kita kasih background colornya ini misalnya, ini kita kasih background colornya red misalnya. Oke, ini boleh juga. Oke, kagak nggak terang ya, black misalnya. Oke. Ini kelas display, bisa kelasnya display. Oke. Nah, display ya by default dia itu namanya display block. Display block. Nih kalau kalian lihat di sini di HTML ya, ini ada nih H3 display block. Ya, display block. Ini juga nih H4 display block. Ini container div display block. Display block ini dia gimana bilangnya? Kayaknya dia ngebuat ke bawah gitu deh. Ya, display block. Ada display itu tahu ya, display itu menampilkan ya. Ya, ada misalnya ada namanya display none. Ini display ini semua nih.
banyak nih. Ana nggak tahu semua. Ana tahu cuma beberapa dan beberapa yang paling penting aja yang Ana akan ajarkan. Ada namanya display none. Display none ini untuk menghilangkan konten. Kalau kita save hilang dia. Ya, nih display none namanya. Untuk menghilangkan konten. Nah, display none ini sering dipakai biasanya untuk logic gitu. Nanti di JavaScript itu bakal ada kondisi kita pakai display none. Misalnya kita ngeklik sesuatu, kalau diklik dia muncul, diklik lagi hilang. Nah, itu biasanya pakai display none untuk logic seperti itu. Ya. Penting kalian tahu dulu apa itu display none. Display none untuk menghilangkan konten. Ya, display none. Ya. Dan default kita itu di display block. Display block itu ini nih, kayak nge-full gitu ya. Ada display inline. Inline itu mana ya? Kayaknya dia bentar, kamu hilang ya. Nah, display inline harusnya nggak untuk menghilangkan, cuma Ana lupa. Ya, kayaknya ke belakang dia. Dia nggak hilang, tapi dia kayak ke belakang gitu. Kita ketimpa di kontainernya kayaknya. Nggak juga nih. Bentar, Ana lupa nih display inline nih. Display inline ini dia jadi satu line gitu. Nih display inline. Dia satu line. Dia kayaknya untuk tulisan gitu ya. Kalau display block dia jadi satu blok nih, satu blok full gini nih. Makanya dia jadi kayak nge-break gitu. Kalau kita pakai BR ya. Ya, inline block dia ini inline tapi dia ngeblok. Jadi tulisannya jadi ke bawah gitu. Nah, harusnya nih bentar nih display inline block. Karena gara-gara udah sering kebanyakan, udah kelamaan nggak pakai display inline gini. Level block container, the element itself is not as inline element, but you can apply height and width values. Oh, dia display inline itu kayak span. Ya, kalian baca aja di sini. Dan udah lama kali nggak pakai display inline block contents dan lain sebagainya. Karena paling sering tuh pakai display namanya display flex. Oke. Apa? Display inline itu gini misalnya ya. Ini biar ini aja ya. Testing. Style display misalnya inline. Nah, dia ini kayak jadi span gitu. Style color white. Dia kayak jadi harusnya pakai P juga sih. P juga ya. Display inline.
Oh, lupa nah. Buat kalian cari tahu aja ya. Oke, display inline, display block, apa itu? Karena emang udah jarang kali digunakan ini display ini. Yang paling sering digunakan itu namanya display flex, ya, display flex. Cuman ini waktunya kayaknya nggak cukup nih. Karena kasih tahu nih dulu ya, display flex ya. Nah, display flex itu kita bisa ngatur ya posisi konten. Ya, misalnya kita gunakan display flex. Nah, jadi ke samping. Ya, ini default dari display flex. Dia jadinya row itu jadi baris gitu. Ya, jadi baris. Kita bisa merubah dia jadi kolom dengan menggunakan flex direction column misalnya. Tetap jadi ke bawah. Ya. Kalau defaultnya ini row. Nih, kita bisa ngebalik. Misalnya konten 2 kita mau yang di kiri. Row reverse. Nih. Nah, tapi dia ngubah ke kanan gitu. Nah, kita bisa juga buat dia ke kiri. Nanti ya paham dulu ya maksud display flex ya. Ya, ini kayak ngerubah konten. Dan ini display flex ini dia udah mobile responsive. Ya, kita bisa ngebuat dia responsif. Apa itu mobile responsif? Nanti dulu. Ya, akan kita masuk nanti ke depannya terkait dengan mobile responsive. Baik. Ada namanya display flex. Kemudian di display flex itu banyak ini. Misalnya kita kasih hacknya 300. Ini kenapa bisa hacknya penuh? Karena kita nggak kasih hack di sini. Jadi dia nge-stretch gitu. Si konten satu ini nge-stretch karena kita nggak mempertahankan hack dia. Jadi dia nge-stretch ngikutin hack dari kontainernya. Kalau mau pertahankan kita kasih hacknya misalnya 100 pixel. Nah, jadi dia mempertahankan hacknya gitu, hacknya 100 pixel. Nah, dia mempertahankan si hacknya dia. Ya, ini display flex. Ada gap di display flex itu ada gap. Gap itu jarak antara konten. Saya kita kasih 10 pixel, dia punya jarak nih 10 pixel. Ya, ini namanya gap. Ini gap. Ya. Kemudian ya, di display flex itu ada namanya line items. Line items itu posisi kalau dia row, flex directionnya row, ya, line item itu namanya posisi vertikal. Vertikal tuh sumbu Y ya. Misalnya line item center. Ini karena ini lupa ini. Line item center, posisinya jadi ke center. Ya, posisi vertikalnya jadi ke center. Line item center. Line item itu banyak. Ada line item star jadi atas, ada line item N gitu, jadi ke bawah gitu. Namanya line items. Ya. Line items itu posisi kalau dia row, ingat ya, kalau dia row dia posisinya itu line item itu posisi vertikal. Tapi kalau column dia jadi horizontal. Misalnya center, tetap jadi ke tengah. Yang harusnya tadi di sini dia jadi ke sini. Ya, itu kalau column. Ya, defaultnya itu row ya. Kayak gini. Ada lagi namanya justify content. Justify content itu untuk ngerubah posisi kontennya, ya, tapi yang bagian horizontal. Kalau dia row, horizontal itu sumbu X. Misalnya kita kasih center, tetap jadi ke center. Ya, jadi ke center. Gini ya. Ada lagi dia star, ya, defaultnya star, kemudian ada N. Nih. Ya. Yang paling sering dipakai itu gini biasanya. Ini hal yang bagus untuk ngebuat posisi konten kita itu jadi benar-benar ke tengah. Itu biasanya pakai ini, display flex. Line ini enggak, kalau misalnya row ini default ya, ini default. Ini kalian ini juga enggak masalah. Tetap sama. Line item center artinya line item di center di sini, justify content center. Justify content center berarti ke sini. Ini dia. Nih ya.
Paham nggak nih terkait display flex? Apa bedanya align sama position? Align sama Position. kalau position harus buat relatif gitu. Position tuh banyak dan jarang dipakai kalau untuk ngebuat konten kita, cuman untuk konten di tengah gitu. Kalau desainnya nggak rumit, nggak perlu pakai position, pakai display aja. Ya kalau posisinya itu nggak rumit, jangan pakai position, pakai display aja, display flex. Ya. Ada lagi namanya flex wrap. Ini misalnya defaultnya no wrap ya, flex wrap. Maksudnya apa flex wrap ini? Misal nih kita buat flexnya ini height-nya width-nya ini misalnya 300 pixel ya. Ini juga 300 pixel. Save. Jangan 300 sih karena ini udah ini. Oke gini. Lihat nih ya. Nah ini udah mobile responsive nih, lihat nih. Flex wrap, lihat nih. Ketika dia udah terhimpit, posisi kiri kanan itu, bentar ini kiri kanannya kan jadinya kalau ini kan 300 ya kan. Kiri kanannya ini kan ini harusnya dari sini ke sini tuh 600. Kalau udah jarak di layar kita itu udah nggak 600, dia biasanya ke bawah jadinya dia. Ini 690 ya. Lihat nih di atas nih. Ini di atas nih. Begitu kurang dari 600 ke bawah ya. Lah. Tep gitu. Ini namanya fungsi flex wrap. Ya. Udah responsif. Ya, jadi dia nggak ngenahan gitu, nggak ketahan ininya konten kita. Ini fungsinya flex wrap ya, dia untuk responsif gitu. Paham di sini? Ini sebenarnya flex ini butuh waktu yang panjang untuk ngejelasinnya. Karena udah lihat 1750 juga. Kayaknya ini dulu lah untuk display. Mungkin besok kita akan Nana jelasin lagi terkait display flex. Ya display itu ada lagi nanti namanya display grid. Nah, dua itu paling sering dipakai. Ya. Mau ubah ya posisi si kontennya, macam tadi edit kontennya lah. Nanti kenapa kok diedit di kontainer? Macam tadi untuk masalah flex wrap-nya kemudian. Iya, kontainer itu display flex, dia maksudnya untuk ngebuat si display di sininya. Ya, ingat ya. Dia ini kan ada dua konten nih ya, Kalau kalian buat ininya di sini, ini nggak akan berpengaruh display flex itu. Nah, nggak akan berpengaruh. Yang display flexnya itu yang ininya, konten ininya. Dia harus dibungkus. Dia harus dibungkus dengan pembungkus parent ya. Ya. Ini kayak ini kontainer, div kelas kontainer. Ya. Di sini kita di dalam kontainer ini kan punya dua konten nih. Nih punya dua div. Nah, makanya Anda bilang pemahaman div kalau udah sampai di CSS itu penting kali. Pemahaman div. Ya. Ini kontainer. Nah, istilahnya kan kotak. Kontainer ini kan kotak paling luar nih. Ya. Kotak merah. Tapi konten 1 kotak hitam. Konten 2 kotak purple. Ya. Nah, di sini display flex maksudnya apa? Kita mau buat kotaknya itu jadi kanan kiri. Jadi kanan kiri. Display flex jadi kanan kiri. Ya. Ini karena cuma 2. Kalau mau buat satu lagi bisa-bisa aja. Nih misalnya nih. Tab 3. Ada 3 nih. Nah, kanan kiri. Kita buat konten 3 misalnya.
tetap kanan kiri ya 3. Ada buat 4 gitu juga kanan kiri juga. Nah, kalau kalian buat 4 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita mau mengubah posisi konten 3, posisinya terserah kita lah, itu di titik konten 3 nya. Maksudnya? Kalau kita mau ubah posisi konten 3 dari tengah dari sampai atas bawah, terserah kita mau kita buat konten 3 dengan posisinya. Nah itu kita Tergantung. Kalau mau posisi ya main position. Posisi main position. ubah displaynya. Kalau mau main posisi ya mainnya position. Kalau emang posisi dia rumit, ya. Kalau emang posisi dia di rumit, main position. Kalau posisinya nggak rumit, misalnya konten 3 ini mau di bawah sini, ya, tapi ya, makanya dia bilang pemahaman div itu penting. Ya. Kita bawa aja di bawah, jadi ke bawah kontainernya di sini nih. Ya. Ini konten 3, berarti kiri kanan gitu. Kalau misalnya kita membuat atas bawah, kita kasih ganti aja flex directionnya jadi column atas bawah semua gitu. Membuat ininya ke tengah, ininya konten-konten ini ke tengah, kita buat aja line atau center jadi sesuai konten center. Bentar. Nih jadi ke tengah gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi ingat, display flex ini dia di kontainernya. Kontainernya itu apa? Di display paling luar. Gitu. Nah, nanti akan coba kita masuk ke project. Mungkin setelah display ini kita akan coba nge-styling project. Pakai project yang mana yang mudah gitu ya. Coba lihat. Nah, kita coba nge-styling ini dulu nih. Besok nih. Kita coba nge-styling ini. Ya, penting karena belum bisa jelasin terlalu jauh nih terkait display ini. Ya, mungkin untuk display ini aja dulu. Ini aja dulu. Kalian seiring bertambahnya waktu nanti bakal paham penggunaan display. Kapan gunain 2 div, kadang ada div di dalam div, ada div dalam div, ada div lagi. Itu harus kalian lihat kontennya. Ya harus lihat kontennya. Kayak misalnya di yang pernah Anda buat. Nah, project Anda misalnya nih. Nah, ini kan kalau di atas ini misalnya. Ini kan kotak. Ya, kotak paling luar ini itu kontainer. Ya. Di dalam sini ada beberapa konten lagi. Satu ya ada nih konten ini, ada konten ini. Artinya apa? Ada kita buat div lagi, 1 div, 2 div, 3 div di dalam kontainer. Ya. Kemudian kita buat div lagi untuk apa? Untuk nge-styling ini. Nah, itu pengalaman. Jadi nanti kalian bakal paham sendirilah dalam penggunaan divnya. Contoh kayak gini juga nih. Ada satu kok ini kontainer yang paling luar. Kemudian di sini ada konten. Ini ada konten. Ya. Kita lihat nih posisinya kiri kanan. Oh, kita bisa pakai display flex di sini. Ini kita bisa pakai display flex di sini. Ya, kan karena posisinya kiri kanan kan. Ya, kita pakai display flex. Nah, di sini ada konten lagi nih di dalam div ini. Ini div. Ya, di dalam div ini ada konten lagi, masukin lagi kontennya ke dalam div ini. Gitu. Dan seterusnya. Itu makanya nanti pemahaman div itu penting nih. Ya, penting kali untuk nge-slicing namanya. Kalau ini nge-slicing namanya. Ya, ini itu dulu hari ini. Ada yang tanyakan nggak? Karena waktu udah mau habis juga nih.
Halo. Halo. Aman ya berarti ya? Aman bang. Baik. Mungkin itu aja luar ini ya. Bila kurang ada mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi